Handayani dari Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua tentang apa itu leasing. Leasing atau yang biasa kita sebut dengan sewa guna usaha adalah suatu kegiatan pembiayaan barang atau peralatan modal baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang digunakan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan cara angsuran. Nah, sedangkan menurut Kementerian Keuangan, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang biasa disebut dengan finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau yang biasa disebut dengan operating lease untuk digunakan oleh nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, untuk contoh-contoh leasing di Indonesia itu sendiri ada yang pertama PT BCA Finance, 2 PT Automulti Arta, 3 PT Busan Auto Finance atau yang biasa disebut dengan BAF, 4 PT Summit Auto Finance, dan ada yang lain-lain. Karena di Indonesia sendiri mempunyai banyak sekali perusahaan leasing. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama ada lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Yang kedua ada lease. Lease adalah nasabah yang mengajukan permohonan kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga ada supplier. Supplier di sini adalah pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai dengan kesepakatan antara pihak lessor dan lease. Nah, di sini seorang supplier juga dapat berperan sebagai lessor. Yang keempat, ada asuransi. Asuransi merupakan pihak yang akan menanggung seluruh resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lease. Di sini, pihak lease akan dikenakan biaya asuransi. Yang terakhir merupakan bank. Bank merupakan pihak kreditor yang tidak terlibat secara langsung dalam proses leasing, namun pihak bank memegang peran dalam penyediaan dana kepada lessor. Selanjutnya, saya akan membahas tentang lease agreement. Lease agreement adalah kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak lessor dan lease dalam masa leasing. Dalam lease agreement terdapat beberapa poin, diantaranya 1. Nama dan alamat lease atau pemohon, 2. Jenis barang modal yang diinginkan atau akan digunakan dalam proses leasing ini, 3. Jumlah atau nilai barang yang akan dileasingkan, 4. Syarat-syarat pembayaran, 5. Syarat-syarat kepemilikan, 6. Biaya-biaya apa saja yang akan dikenakan baik itu untuk pihak lessor atau untuk pihak lease, 7. Hak opsi atau hak pilih jika ada di dalam kesepakatan tersebut, 8. Jangka waktu leasing, 9 atau yang terakhir adalah sanksi-sanksi apabila seorang lease mengingkari janji-janji yang telah dibuat dalam lease agreement. Nah, di dalam lease agreement sendiri, salah satu isinya adalah tentang jangka waktu leasing. Jangka waktu leasing telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada jangka waktu 2 tahun. Nah, jangka waktu 2 tahun ini ditetapkan untuk barang-barang modal golongan pertama. Yang disebut barang-barang modal golongan pertama adalah harta yang dapat disusutkan yang tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai manfaat kurang dari 4 tahun. Yang kedua, ada jangka waktu 3 tahun yang diperuntukkan untuk barang-barang modal golongan 2 dan 3. Nah, barang-barang golongan kedua adalah harta yang dapat disusutkan namun tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai umur manfaat antara 4 sampai 8 tahun. Sedangkan untuk golongan ketiga adalah harta yang dapat disusutkan selain golongan bangunan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 8 tahun. Dan yang terakhir ada jangka waktu 7 tahun untuk golongan bangunan. Golongan bangunan di sini adalah bangunan dan harta yang tidak bergerak atau aktiva tak gerak lainnya yang termasuk tambahan, perbaikan, atau perubahan yang dilakukan selama kita memiliki barang tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis biaya yang dibebankan oleh perusahaan leasing kepada lessee. Yang pertama ada biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. Yang kedua ada biaya materai yang digunakan untuk perjanjian. Yang ketiga ada biaya bunga terhadap barang yang telah dileaskan.
Yang terakhir ada premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Nah, di sini di antara biaya-biaya tersebut, perolehan biaya bunga adalah yang paling besar, sehingga keuntungan yang diperoleh pun terbesar dari bunga yang telah dibebankan kepada list. Yang terakhir, saya akan membahas tentang mana sih yang lebih menguntungkan bagi seorang lisi antara finance list atau operating list. Bagi saya, yang menguntungkan bagi seorang lisi adalah finance list. Kenapa? Dikarenakan di dalam finance list terdapat hak opsi atau hak pilih, sehingga memungkinkan bagi seorang lisi untuk mengubah jangka waktu leasing, namun tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan. Selain hak opsi, di finance list juga memungkinkan bagi seorang lisi untuk membeli barang modal tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Namun, di operating list tidak terdapat hak opsi dan juga tidak memungkinkan bagi seorang lisi untuk membeli barang tersebut, karena di dalam perjanjian awal disebutkan hanya untuk menyewa, tidak untuk membelinya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.